Nah, kali ini adalah an-nadhar, nadhar. Jadi pandangan, memandang, melihat. Ya. Jadi melihat di sini bukan hanya dari sisi melihat secara kasat mata, pandangan mata kita ini ya. Tetapi di situ lebih dari situ adalah memandang dengan pandangan akal, pandangan ilmu pengetahuan. Itulah nadhar. Ya, jadi memandangnya itu bukan, mohon maaf ya, seperti ikan, seperti matanya ikan, bukan itu. Ya, tetapi lebih dari itu. Memandang dengan mata diteruskan memandang dengan ilmu pengetahuan atau dengan pandangan akal. Basirah, dengan pandangan akal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumil la yu'minun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, di kesempatan yang sangat baik dan cerah ini kita masih dipertemukan lagi oleh Allah sehingga kita bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita. Kita akan meneruskan kajian kita pada sumber primer dan utama dalam kita beragama Islam ini, yaitu Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan pada kita berupa rezeki, kesehatan, waktu, energi, ya, keluarga, lingkungan, sahabat, saudara, teman-teman, semuanya bisa bermanfaat dan berkah, saling support untuk bisa bahagia, selamat dan sukses di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik ya, terkait dengan pandangan ya, yang itu diwakili dalam bahasa Arab dengan kata nadhar. Nadhar ya. Kata ini memang tampaknya belum diserap dalam bahasa Indonesia atau ke dalam bahasa Indonesia, karena tampaknya memang kurang familiar ya, karena kata nadhar ya, jadi asing dalam telinga kita sebagai orang Indonesia. Meskipun ya kata nadhar dengan derivasinya itu terulang sebanyak sekitar 129 kali di dalam Al-Quran kata nadhar itu. Dan ini penting ya, menarik kita kaji itu, terutama ketika kita mengkaji antara Al-Quran dengan literasi. Lah, nadhar itu rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat kamus-kamusnya para mufassir ya, misalkan di Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran, Lisanul Arab, dan seterusnya ya. Nadhar itu artinya adalah kajian. Dan al-bahth atau bahasan, membahas ya. Jadi bukan hanya sekedar ngaji, dalam artian kalau kita ngaji Al-Quran itu kan ngaji cara melafalkan atau cara melakukan ya, makhorijul huruf, tajwidnya ya. Ada lagi yang mengartikan nadhar itu membolak-balikkan pandangan akal untuk mencapai sesuatu ilmu ya, untuk mencapai ilmu atau objek, direnungkan, dianalisa gitu ya. Itulah nadhar ya. Atau kita bisa mengartikan nadhar itu adalah eksperimen, mengkaji, meneliti, memeriksa. Itu nadhar. Jadi rekan-rekan sekalian, lebih kepada kajian, membahas. Ya, namanya kajian itu, kalau kita melihat kajian itu ya seperti itu. Jadi dibicarakan, dibahas, dikaji ya, dianalisa, dilakukan eksperimen, dilakukan penelitian, melacak ya, sumber-sumber data yang otoritatif gitu, yang tepat gitu di dalam kita mempelajari suatu objek atau suatu masalah.
Termasuk di dalam Al-Quran atau interaksi kita pada Al-Quran, ya seperti itu. Tidak cukup hanya mengaji tajwid, nggak cukup. Ilmu lagu saja atau tajwid itu nggak cukup, masih jauh. Ya itu masih level TK, ya, atau dasar kita berinteraksi pada Al-Quran. Terus ditingkatkan lagi. Nah, kali ini adalah an-nadhar, jadi pandangan, memandang, melihat. Ya, jadi melihat di sini bukan hanya dari sisi melihat secara kasat mata, pandangan mata kita ini ya. Tetapi di situ lebih dari situ adalah memandang dengan pandangan akal, pandangan ilmu pengetahuan. Itulah nazar. Ya, jadi memandangnya itu bukan, mohon maaf ya, seperti ikan, seperti matanya ikan, bukan itu. Ya, tetapi lebih dari itu. Memandang dengan mata diteruskan memandang dengan ilmu pengetahuan atau dengan pandangan akal. Basiroh, dengan pandangan akal. Ya, pandangan otak. Kalau kita simpulkan gampangnya, nazar itu adalah kajian, analisa, membahas, ya seperti kurang lebih seperti inilah ya. Jadi kita tentukan masalahnya, kemudian kita cari ayat-ayat Al-Qur'annya, kemudian kita cari data-data ilmiahnya gitu ya, ilmu pengetahuannya gitu. Kemudian kita lakukan membolak-balikkan akal, yaitu proses berpikir dan menganalisa, kemudian lantas menghasilkan kesimpulan. Ya, terjadi kepahaman, baru kemudian dilakukan, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu cara kita menyikapi Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu memang untuk juga dipahami atau juga mesti dipandang bukan hanya dengan mata ini, ya, bola mata ini, tetapi terus ke otak. Ya, ini dipandang dengan kacamata akal. Ya, dengan kacamata ilmu pengetahuan. Kalau rekan-rekan di sekolah itu sebenarnya sangat jelas bagaimana praktek dari nazar itu, dari memandang itu. Yaitu seperti di sekolah itu, ya. Guru kemudian memberikan pelajaran, kemudian diceritakan atau dijelaskan, difahamkan, berupaya untuk dipahamkan kepada para murid, ya. Ya, kemudian para murid itu dikasih soal-soal untuk menguji atau melihat guru itu murid ini benar-benar paham atau tidak, benar-benar menguasai masalah itu atau tidak. Ya, kemudian malah kadang diuji, dilakukan ujian tanpa melihat buku gitu. Jadi benar-benar sudah terinternalisasi, masuk di dalam dirinya, masuk dalam kepahaman si murid itu. Ya, jadi seperti itu. Gambaran dari memandang itu dengan kata nazar. Malah kalau kita di kampus jurusan Quran itu lebih jelas lagi rekan-rekan sekalian. Terutama kalau kita membahas skripsi atau menulis skripsi itu jelas sekali bagaimana membahas atau mengkaji Al-Quran itu. Jadi yang pertama ditentukan masalahnya, ditentukan topiknya ya. Lalu topik itu akan dibaca, akan dicarikan solusinya dari ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang tema atau topik itu, ya. Kemudian dicari landasan teorinya, nanti sebagai pisau analisis pada Al-Quran itu terkait masalah tadi. Jadi landasan teori ilmu pengetahuan, ya, landasan teori ilmu pengetahuan, kemudian ditulis, dicantumkan di situ. Dilihat semuanya. Lah, landasan teori ilmu pengetahuan itu akan digunakan untuk menganalisa ayat Al-Quran. Ya, misalkan landasan teorinya tentang fisika, ya, tentang fisika, tentang ilmu tata surya misalkan. Itu bab 2-nya bercerita tentang tata surya, ya, tentang tata surya, tentang apa gaya-gaya yang ada di situ atau energi yang ada di situ ya, misalkan tentang jarak-jaraknya ya, tentang mekanisme bagaimana terjadinya itu dinamika alam semesta atau antar planet itu diceritakan di bab 2. Lah, nanti ketika bab 4 analisa ya, landasan teori ilmu pengetahuan itu untuk membaca atau menganalisa
ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan tema yang sudah ditentukan di depan tadi. Begitu gamblang sekali kalau kita di kampus ya. Itu cara memahami Al-Quran itu. Jadi landasan teori sebagai ilmu pengetahuan, sebagai landasan teori itu mesti disertakan supaya pemahamannya itu komprehensif, ya, holistik. Al-Qur'annya dapat, landasan ilmu pengetahuannya, saintifiknya, sainsnya itu dapat. Ya. Lah, rekan-rekan sekalian, hasil dari eksperimen ilmuwan atau ulama itu tadi, ilmuwan geologi, geografi, antropologi, fisika, kimia, biologi, dan lain seterusnya itu mereka ilmuwan itu bukan menemukan, apalagi menciptakan ilmu pengetahuan itu, tidak. Mereka hanya mengamati fenomena alam yang memang sudah diciptakan oleh Allah. Mereka mengamati itu, kemudian mereka tuangkan atau rumuskan dalam sebuah teori gitu ya. Dirumuskan mereka, nanti oleh ilmuwan berikutnya salah, dirumuskan lagi, dibenarkan lagi, salah, dikoreksi, terus gitu, dinamis ilmu pengetahuan. Seperti itu. Jadi para ilmuwan, baik itu yang sekuler maupun yang religius ya, mereka bukan menciptakan ilmu pengetahuan. Mereka hanya merumuskan, meneorikan sebenarnya. Kayak Newton misalkan, menemukan hukum gravitasi. Ya katanya itu kan apel jatuh, kok bisa jatuh ke bumi, kok jatuhnya ke atas gitu. Karena bumi ini memiliki gaya gravitasi misalkan. Itu Newton merumuskan, bukan berarti Newton penemu atau pencipta hukum gravitasi atau menciptakan hukum gravitasi itu, enggak. Newton hanya mengamati alam, fenomena alam itu, kemudian dia merumuskan. Ya, hukum gravitasi atau gravitasi sendiri itu sudah diciptakan Allah jauh sebelum Newton. Sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah. Ya, jadi begitu, harus menyertakan landasan teori. Lah rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan masuk ya, mencoba melihat contoh-contoh ayat Al-Quran yang menggunakan kata nazar itu. Yang pertama di surat 10, surat Yunus ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inzuru madza fis samawati wal ardi wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumil la yu'minun. Katakan wahai Nabi, ya Nabi, jadi Nabi ini disuruh mengatakan kepada masyarakatnya, kepada umatnya, katakan Nabi, qul unzuru madza fis samawati wal ardi. Lakukan kajian, lakukan penelitian, lakukan eksperimen, lakukan pelacakan, pemeriksaan. Madza fis samawati wal ardi, semua yang ada di langit dan di bumi. Ya, tentang langit, tentang bumi, dan di antara keduanya ya, di langit ada apa saja itu, ada galaksi-galaksi, ada planet-planet, ya, ada Andromeda, sampai ada jagat raya. Terus itu di mana batasnya alam semesta itu, di semesta ini ada apa saja ya, di langit dan di bumi. Di bumi gitu, ada geografi, ada geologi ya, tentang bumi. Di bumi itu kalau kita masuk ada apa saja, jenis-jenis tanah misalkan. Ya, di lapisan bumi itu ada apa saja, kandungannya apa saja, bagaimana bisa muncul air dan lain seterusnya dan sebagainya. Disuruh memeriksa, meneliti, mengkaji oleh Allah. Kulinduru kata Allah itu. Itu kan tanda-tanda adanya Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, eksistensi kemahahebatan Allah, keberkuasaan Allah itu. Ya, menciptakan langit dan bumi, semesta dan sistemnya ini yang begitu kompleks dan luar biasa. Itu menunjukkan ada Allah yang mengatur semua ini gitu. Ya, tetapi kata Allah itu semua itu ayat-ayat tadi itu, semesta ini, langit dan bumi dan jagat raya ini nggak bermanfaat kata Allah. Nggak ada manfaatnya. Peringatan pun nggak akan ada manfaatnya. Angqaumil la yu'minun, bagi orang yang memang sudah tidak mau beriman, tidak percaya Tuhan. Mereka belajar semua, kalaupun belajar mereka sudah membatasi diri, nggak dikaitkan dengan Tuhan, dengan Allah, ya memang nggak bisa, memang nggak akan bisa bermanfaat. Ya, lagi rekan-rekan sekalian di surat Al-Ghasyiyah di surat 88 ini terkenal ya, ayat 17 sampai 20. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apakah mereka tidak mengamati unta, meneliti unta, mengkaji unta, memeriksa, melakukan eksperimen tentang unta, tentang biologi di sini ya, tentang kimia ya. Itu bagaimana diciptakan unta itu? Ya, apakah hanya sekedar berlalu saja itu? Di sekitar mereka itu banyak ayat-ayat gitu.
banyak tanda-tanda eksistensi Allah, wahum anha mu'ridun, tetapi sayangnya mereka itu berpaling. Ya hanya sekedar lewat saja, hanya sekedar lalu saja. Nggak menjadi bahan perenungan, nggak menjadi bahan pemikiran. Ya, unta bagaimana unta itu diciptakan, dan langit bagaimana itu ditinggikan, dan bumi dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Itu adalah ilmu alam gitu, mengamati, mengkaji, meneliti alam. Ya, ayat kauniyah, ayat realita, ya, tanda-tanda kebesaran dan eksistensi Allah. Tentu semua itu rekan-rekan sekalian tidak bisa hanya dipandang dengan mata telanjang ini, ya. Bahkan ini bisa salah itu. Kalau hanya memandang dengan mata ini ya bisa salah bahkan. Tetapi yang dimaksud adalah memandang dengan akal, dengan ilmu pengetahuan. Kalau hanya dengan mata ini bisa salah. Misalkan bumi katanya datar, ya soalnya dilihat dengan mata. Hanya dengan mata, oh itu datar kan, hampar, datar bumi itu. Padahal kalau kita melihat dengan ilmu pengetahuan, bumi itu bulat. Ya, bumi itu bulat, kita ini sedang melayang-layang di angkasa. Manusia itu berada di sekitar permukaannya kayak bola itu, globo itu. Jadi manusia itu ada di sekitarnya, di permukaannya itu. Jadi bukan data. Ya, jadi nazar, memandang di situ lebih diteruskan pada pandangan dengan kacamata akal, pandangan dengan kacamata ilmu pengetahuan. Tidak cukup hanya dengan mata, tetapi juga dengan ilmu pengetahuan, dengan eksperimen, dengan kajian, ya, meneliti atau juga membaca hasil-hasil penelitian dari para ilmuwan, ya. Kita membaca itu kalau kita belum mampu atau belum memiliki kesempatan untuk melakukan penelitian langsung di lapangan, Pak, seperti para arkeolog gitu ya, yang menggali gitu, melakukan langsung penggalian kayak gitu. Tapi mereka menggali itu dirumuskan, hasil eksperimen, hasil pelacakan mereka itu dituliskan, dirumuskan, sehingga kita pun bisa memanfaatkan atau membaca hasil penelitian mereka. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.